Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengar suaranya? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Ada yang nggak kedengar suaranya? Oh iya, untuk absensinya boleh di kolom chat ya. Baik, Pak. Oh ya. NIM, nama sama NIM, sama kelas saja. Yang bisa ngedetek data kalian. Kalau bisa kameranya di on nih. 6 menit lagi sambil nunggu temannya. Ini ada Dina Aulia yang sudah absensi. Kelihat ya materi untuk hari ini. Bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Kita untuk pertemuan ke-9 hari ini. Suaranya yang lain coba. Boleh suara itunya di yang lagi online. Halo, udah masuk semua untuk yang sesi ini ya? Atau mau gabung yang lain? Ini yang baru absen ada Sepertinya orang. belum, Pak, belum masuk semua. Belum masuk semua. Jangan lupa yang baru masuk silakan absensi di kolom chatnya. Di kolom chatnya.
Oke, saya mulai aja sambil nunggu yang masuk nggak apa-apa. Karena udah waktunya jam kurang 2 menit lagi sih. Sambil nunggu yang absen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang udah jawab, baik yang muslim maupun non-muslim. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa pertemuan dalam mata kuliah komunikasi bisnis di pertemuan yang ke-9 ya. Udah 9 pertemuan kita, nggak kerasa. Udah setelah UTS. Meskipun kita udah pertemuan di awal-awal ketika memulai kuliah kemarin, kita sudah pertemuan dan membagi sesi waktu sebelumnya. Hari ini kita akan kuliah secara tatap muka dengan Zoom. Jadi kita gunakan semuanya, baik untuk yang di Google Class, ya YouTube dan semuanya. Kita coba untuk secara daring ini. Dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Meskipun kita masih dalam posisi pandemik, kita merasa bersyukur bahwasanya Tuhan masih berikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah dengan baik. Itu harapan dari kita semua, bahwasanya kita tetap bisa berkreativitas untuk ke depannya. Oh ya, hari ini merupakan pertemuan ke-9. Sedikit sebelum saya mulai dalam pertemuan ke-9, saya mau review dulu deh untuk yang sebelum-sebelumnya. Karena kalian baru saja selesai UTS. Maka dari itu saya ingin dari kalian review dari beberapa pelajaran yang pernah saya berikan ketika kalian mengikuti mata kuliah baik secara daring sebelumnya. Nah, saya mau tanya, nanti yang saya tanya boleh jawab ya dari beberapa apa yang saya tanyakan. Nanti boleh sering di sesi akhir nanti ada pertanyaan juga, ada sesi tanya kalau kalian memang ada yang mau ditanyakan baik dalam pembelajaran yang kita lakuin. Dina Aulia, bisa dengar Dina? Halo Dina. Dina Aulia. Yep. Bisa menyimak? Halo. Yap. Dina, kita kan belajar tentang komunikasi bisnis, ya kan? Nah, sebelumnya kita udah belajar banyak tentang komunikasi bisnis itu gimana, dan komunikasi bisnis itu apa aja yang menyebabkan kita untuk bisa melakukan komunikasi yang baik dan sebagainya. Saya mau tanya, komunikasi bisnis dengan cara non-verbal itu kayak mana? Contohnya. Komunikasi kan ada 2 bentuk, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi non-verbal itu kayak mana contohnya? Izin menjawab, komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Contohnya gimana? Tidak langsung. Jadi komunikasi gimana? Contohnya gimana? Contohnya, memeluk seseorang sebagai tanda sayang. Wah, dalam kayaknya. boleh. Jadi dia nggak ngomong apa-apa ya, Toto meluk gitu. Ibu, aku sayang ibu, aku udah dibesarin, Sahabat. ya kan? Udah dikuliahin, udah sabar mendidik saya. Jadi nggak usah ngomong apa-apa, dia langsung peluk, langsung cium ibunya, itu adalah satu tanda sayang. Ya, boleh. Jadi itu ada contoh komunikasi nonverbal. Ya, boleh, Dina, good luck. Aku pikir
beberapa sudah menyimak ya, dan udah melihat. Nanti kita akan ada sesi tanya lagi, baik dari kalian atau dari saya. Hari ini saya akan ajak kalian di RPS saya, di pertemuan ke-9 itu ada penulisan tentang materi terkait penulisan direct request. Direct request itu kayak mana sih direct request? Nah, kita akan lihat ada topik di pembahasan di penulisan direct request sendiri. Itu beberapa sub pokoknya adalah sub pokok bahasan, baik itu direct request dari organisasi, permintaan informasi rutin, terus ada penulisan direct request untuk aduan atau surat undangan pesan dan reservasi. Nah, saya mau kasih contoh di sini terkait direct request sendiri. Di sini ini loh direct request tuh. Jadi kalian ketika saya menyampaikan ini adalah secara tidak langsung menyampaikan sesuatu. Jadi harus ada pembukaan. Contohnya tadi kan, di awal saya buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengajarkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya. Nah, itu adalah rasa syukur kita, bahasanya kita mengajak ke audiens untuk selalu bersyukur kepada Sang Pencipta. Di sanalah kita akan menunjukkan bahasanya audien itu kita ajak bersama. Audien itu adalah orang yang lawan bicara kita. Nah, sebelum lawan bicara kita harus kita kasih sebuah pembahasan yang menarik, kita harus ajak dulu deh. Audien kita ini siapa? Contoh, audien saya adalah kalian, mahasiswa. Maka yang saya ajak adalah kalian adalah mahasiswa-mahasiswi anak-anak kami sebagai calon penerus generasi bangsa nanti ke depan. Nah, kita harus tahu di direct request sendiri bukan hanya sekedar membuka, tapi harus dilihat dulu deh topiknya apa yang akan kita bahas di hadapan audiensnya nanti. Nah, itu juga sebagai contoh direct request. Contoh artinya pertama ada tulisan tentang topik kayak gitu. Hari ini ada penulisan tentang direct request. Jadi kita harus dulu pahami tentang direct request yang baik itu kayak mana. Berarti ada pembukaan, terus ada penjelasan rinci. Itu yang harus diperlihatkan. Artinya apa? Ketika penjelasan rincinya tentang suatu topik pembahasan kita akan menulis tentang direct request, kita harus tahu juga apa aja deh isi dalam pembahasan direct request itu sendiri. Jadi harus baik ketika ada salam, ada isi, artinya itu yang harus akan dilihat dari sebuah penulisan tentang direct request sendiri. Terus nanti di akhir ada tentang penutup, artinya apa? Kita harus menggunakan tentang penutup, artinya apa? Kita menggunakan waktu. Jadi kita 09.00 berarti kita udah harus mulai. Atau sebelumnya, artinya audiens kita harus udah ada sebelum jam 09.00. Dan nanti informasi itu udah disampaikan sebelumnya. Itu yang jadikan informasi terpenting tentang apa yang jadi isi dari pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Nanti di akhir kita komunikasikan bisa menggunakan telepon, penugasan dan sebagainya. Artinya penutupnya di akhirnya apa ending terakhirnya, baik dari absensi dan sebagainya. Ya, sedikit mengingatkan yang belum absensi boleh absensi di kolom komentarnya, di kolom chatnya, itu nunjukinnya untuk bisa masuk dulu pada pembahasan hari ini, sehingga kehadiran kalian tidak ketinggalan nanti, karena udah ada 31 peserta, angkanya hampir 100% yang masuk ke dalam pertemuan ini. Nah, jadi ingat di dalam organisasi direct request itu berarti ada pembukaan, ada penjelasan secara rinci tentang topiknya, terus ada penutupnya. Artinya itu yang bagian yang terpenting. Jadi harus ketika kalian ingat isinya apa dan diakhiri dengan tentang apa nantinya. Itu tentang organisasi direct request. Selanjutnya ada permintaan informasi rutin. Di sini ada informasi rutin. Kalau kita sebagai sisi marketingnya pasti akan ngelihat apa aja sih yang dibutuh konsumen kita.
itu harus secara rutin kita informasikan ke dalam audiens kita. Contoh, kita adalah Universitas Bina Insan. Konsumennya adalah siswa-siswa pelajar SMA kelas 3. Nah, kita akan selalu follow up dari tentang kemajuan tentang Universitas Bina Insan, dan kita akan sampaikan kepada beberapa sekolah yang sudah kita kunjungi sebelumnya. Artinya baik swasta maupun negeri, kita tetap jalin kerjasama terus sebelum kita akan merekrut mereka sebagai mahasiswa. Artinya kita akan tawarin deh, di situ ada penawaran dari itu, oh ya, di Universitas Bina Insan itu ada beasiswa kayak itu loh. Contohnya apa? Untuk ranking 1, 2, dan 3 itu bisa mengikuti beasiswa CSR. Itu bisa dimasukin juga. Terus ada lagi yang mengkomunikasikan bahwasanya ranking 1 sampai 10 free uang pendaftaran. Nah, itu adalah bagian dari komunikasi yang baik, di mana informasi itu disampaikan selalu pada audiensnya atau konsumen kita tentang apa yang akan diupdate tentang suatu perusahaan itu sendiri. Jadi maupun pihak swasta maupun pihak negeri, otomatis dia punya klien, punya konsumen. Itu yang harus disampaikan terus secara rutin itu sendiri. Terus ada permintaan dari baik secara tidak langsung, di dalam permintaan itu ada baik dari dalam maupun dari luar juga. Jadi kalau tadi ada kita akan selalu follow up tentang kepada konsumen kita, itu adalah dari luar. Artinya kita harus suppliernya sebagai kita sebagai pemasoknya komunikasi yang baik dengan antara keduanya. Kalau dari dalam, otomatis kita bisa kerjasama dengan karyawan, pimpinan. Kita harus stakeholder-nya, artinya kita harus kerjasama untuk menyukseskan penerimaan mahasiswa baru. Itu kalau kita dalam bidang pendidikan, jasa pendidikan. Terus kalau bidang jasa produk juga tetap sama sih. Kalau sekarang lebih kita kenal adalah Gojek, kayak gitu. Tokopedia, terus Shopee, itu ada promo-promo yang dia berikan kan, itu banyak kalau kita menyimak dari suatu produk yang sudah disampaikan. Itu dari, nah, jadi kalau kita, oh ya, kita kenal Shopee apa? Yang mempromosikan itu siapa? Maka kita udah kenal deh dari mahasiswanya itu. Terus menulis direct request untuk aduan. Di sini selain kita punya tentang pengaduan, artinya tadi kita sudah ngasih form, oh ya, pengaduan itu ada sedikit tindakan di luar batas dari pengendalian dari sebuah konektivitas yang pernah kita lakuin. Artinya di luar dari yang kita targetin, tapi ada penyelewengan di baik itu. Mungkin contoh, kita beli produk yang ada di Shopee, tahu-tahu produknya tadi tidak sesuai pesanan, maka kita kan bisa kita adukan, bahasanya produknya kok nggak sesuai deh dengan ini. Nah, itu yang harusnya sebagai konsumen ke masuknya. Itu ada suatu kesalahan yang mungkin bisa diperbaikin dengan pengaduan direct request-nya. Artinya surat penyesuaian nanti bisa diganti dengan produk yang baru atau dan sebagainya lah. Itu nanti kalian bisa baca di sini tentang bagaimana. Nah, di sini adalah penulisan permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Nah, di dalam pesan-pesan positif, strategi penulisan untuk permintaan rutin dan pesan-pesan positif, artinya positif itu lebih kita menyerukan deh kepada audiens kita, kepada konsumen kita, bahwasanya kita butuh mereka, bahasanya di sini kita punya penekanan produk-produk yang bisa mereka ikutin. Artinya dari situlah pembahasannya kita harus secara continue, konsumen kita tetap harus kita follow up dengan baik. Contoh di hari Lebaran kayak gitu kan, itu memberikan promo yang menarik dan sebagainya, atau di setiap momen-momen tertentu itu yang bisa dimanfaatkan untuk strategi-strategi promosi penyampaian direct request-nya sendiri, strategi, karena harus tetap diberikan secara positif itu. Jadi untuk lebih jelasnya tentang tambahan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif itu harus punya ide-ide yang jelas.
menjelaskan cara rinci dan penutupan surat. Nah, nanti kita akan belajar tentang surat, gimana cara menulis surat dan sebagainya. Nah, ini ada pesan-pesan tentang bagaimana yang harus kita ikutin dari beberapa ini. Contohnya beberapa yang tentang penulisan direct request-nya, otomatis kita menganggap direct request itu kita ngomong tapi udah punya tujuan. Itu yang harus kita harapkan dengan harapan tujuan tadi tepat sasaran kepada konsumennya. Nah, itulah yang akan jadi pertimbangan buat kita untuk menulis direct request. Jadi minimal direct request itu harus punya tujuan yang jelas untuk kedepannya. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, sedikit banyak kan kita udah belajar kemarin dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan ya. Ada baik dari komunikasi bisnis tentang apa? Tentang beberapa materi yang sudah kita sampaikan. Dari yang sampaikan sebelumnya. Artinya baik di komunikasi bisnis itu apa, terus komunikasi itu bisa melihat nonverbal juga, terus ada komunikasi lintas budaya dan sebagainya. Nah, itu adalah sebenarnya dari lintas budaya maupun direksi itu harus punya tujuan yang jelas. Jadi jangan sampai kita buang-buang tenaga. Hari ini kita mau nyampein apa deh kepada konsumen kita gitu loh. Jadi harus punya tujuan, harus punya sasaran yang jelas nanti yang harus kita sampaikan. Itu yang harus dikomunikasi ke mahasiswa. Nah, itu yang sebagai kalian adalah pelaku-pelaku bisnis semua. Paling enggak kalian udah tahu deh otomatis ke depannya dari beberapa ini. Oke, saya ingatkan kembali untuk yang belum absen, silakan absen di kolom komentarnya. Nanti jika tidak melakukan absensi, maka sedikit banyak nanti takutnya tidak terekap di kolom absensinya. Nah, ataupun yang belum mengganti namanya. Oke, dari situlah untuk hari ini tentang pertemuan ke-9 sambil kita mereview dari pertemuan selanjutnya. Kalau memang ada beberapa pertanyaan sebelumnya ya atau tuh materi yang sebelumnya masih belum paham dan sebagainya, mungkin boleh kita sharingkan di sini. Artinya kita akan melihat bagaimana perkembangan kalian secara daring, apakah mengalami kesulitan atau mengalami kemajuan atau malah asik menggunakan daring atau gimana. Nanti boleh di-sharingkan dari sini sehingga kalian punya masukan di sini sehingga kedepannya saya berharap kalian punya masukan untuk kedepannya untuk lebih baik lagi untuk kuliah secara daring ataupun kedepannya. Oke, boleh kalau memang ada pertanyaan dari penyampaian saya tadi, mungkin boleh bertanya, atau nanti sebaliknya saya akan bertanya kalau memang nggak ada pertanyaan. Oke, boleh. Dari siapa? Boleh di-on-in yang mau bertanya, boleh di-on kameranya. Oke, ada yang mau ditanyain? Bisa kedengar kan suaranya tadi? Halo? Oh, bisa. Oke. Bisa. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Dari beberapa yang pernah saya sampaikan tadi, atau memang dari flashback yang ke belakang deh? Karena saya ngerasa kayak gitu. Kalau tanpa ketemu sebenarnya agak kurang kena gitu loh. Karena kalian cuma baca materi, tapi berekspektasinya gimana gitu loh. Sebenarnya semuanya itu ada di lingkungan kalian, dan kalian sudah ngerjain itu. Sama kayak tadi pertanyaan pertama. Artinya kalian sudah ngelihat deh, komunikasi bisnis nonverbal itu kayak gini. Oh, berarti kan sudah ngelakuin kayak gitu loh. Apalagi yang belum gitu loh. Nah, itu yang harus kita lihat dari itu. Ada pertanyaan? Sehat semua? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya. Boleh di-on-in kameranya yang lain? Posisi siap kan? Siap. Oke. Ada nggak yang mau ditanyain?
Atau mau ditanya? Oke, kalau nggak ada ditanyain, aku mau tanya satu orang. Oke, siapa ya? Sarifah Nurlela. Ya, bisa dengar? Nggak dengar kayaknya. Bisa dengar, Sarifah? Oke, kayak nggak dengar. Lia. Lia dengar? Dengar, Pak. Lia. Sehat, nak? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau sehat. Lia. Sebelumnya kita belajar tentang lintas budaya. Komunikasi tentang lintas budaya. Coba, gimana ngatasi sebuah problem ketika komunikasi kita dengan negara Singapura deh, contoh yang terkecil, artinya tetangga kita. Gimana ngatasinya? Apa kita hanya pakai apa menggunakan satu bahasa Indonesia aja atau gimana? Komunikasi lintas budaya. Baik, izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Kalau misalkan kita berhubungan dengan negara lain, kan pastinya kita juga harus memiliki kemampuan berbahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Kalau misalkan bahasa Indonesia, kan belum tentu mereka mengetahuinya. Jadi kita harus memiliki kemampuan berbahasa internasional, dan kemudian menjalin hubungan yang baik, kita mencari tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik oleh mereka kepada mereka. Oke, siap. Nah, jadi nggak harus pakai bahasa Jawa ya ke Singapura? Enggak, karena kita kan nggak tahu orang Singapura nggak mungkin pakai bahasa Jawa. Sedangkan yang di Indonesia aja ada yang nggak bisa bahasa Jawa gitu. Yo, kayak mana kalau kita jualannya orang Linggau kayak itu loh. Jadi harus pakai bahasa apa? Orang Linggau, orang Jawa mau jualan ke orang Linggau Batu Urip gitu loh. Dia asli Batu Urip gitu, kayak mana coba? Kembali ke yang tadi, kita harus menguasai bahasa yang dimiliki oleh lingkungan yang ada di tempat yang kita ingin menjual barang tersebut, Pak. Jadi pakai bahasa apa biar mempersatukan mereka gitu loh. Gimana, Pak? Jadi untuk mempersatukan yang satu ya orang Jawa, yang satunya orang Batu Urip, untuk mempersatukan mereka pakai bahasa apa? Menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Keren, mantap. Iya, boleh. Jadi nggak harus orang Jawa nggak harus menguasain bahasa Batu Urip lah. Ya, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, kan udah pakai bahasa sedikit banyak mereka tahu lah, ya kan? Karena orang Indonesia ya. Mungkin kalau bahasa Inggris mungkin lah kita maklumi ya. Oke, Mika, terima kasih buat Lia. Selanjutnya, Tamsil. Halo. Halo. Tamsil ya. Ya, Pak. Sehat, nak? Sehat, Pak. Oke. Oke, selanjutnya saya mau tanya. Pernah nggak ngelakuin komunikasi di depan publik? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Pernahnya di depan siapa coba? Tidak pernah. Belum pernah? Belum pernah sama sekali? Belum. Depan pacar? Hah? Apa, Pak? Depan pacar belum pernah juga? Belum. Aduh. Kalau depan orang tua, kayak mana? Seperti biasa. Itu orang tua. Pernah ngomong apa depan orang tua? Tahu, Pak. Nah, kenapa saya tanya kayak itu? Nanti hubungannya ke direct request loh. Contoh, yang bayar SPP siapa? Orang tua atau dirimu dikasih uang ke sama orang tua? Sendiri, Pak. Bayar sendiri. Ya dikasih orang tua, Pak. Hah? Dibayar orang tua?
Bayar sendiri atau dibayarin orang Iya. tua? Dibayarin orang tua, Pak. Oh, bayarin orang tua. Jadi orang tua kasih uang kan untuk dirimu bayar sendiri kan? Iya. Itu pernah nggak sebelumnya diminta atau meminta? Ayah, ini udah satu semester, bentar lagi akhir semester loh, kayak gitu loh. Besok mau SPP, apa ayah langsung ngasih atau kamu bilang dulu? Bilang dulu. Bilang. Nah, itu sama saja direct request loh. Jadi secara tidak langsung kamu tuh belajar sama komunikasi, nggak usah di depan publik dulu. Tapi depan orang tua itu gimana kamu yakinin orang tua kamu percaya gitu loh. Ya kan? Iya, Pak. Mau nggak mau, kamu harus ngomong kayak itu sama orang tua ya. Besok saya harus bayar SPP. Berarti bukan besok. Jadi kamu jauh-jauh hari seharusnya minta untuk SPP-nya. Jadi bukan besok. Ya kalau ayahnya punya uang. Ya kan? Tapi jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari kamu udah harus bilang kayak gitu loh. Jadi kalau 1 bulan, akhir bulan nanti adalah tentang bayar SPP-nya, kamu bilangnya udah dari sekarang kayak gitu loh. Biar orang tua udah siap. Nah itu harus kamu yakini. Karena apa? Kalau kamu nggak bisa yakinin, kamu nggak akan dikasih uang sama orang tua. Iya apa enggak? Benar, iya, Pak. Iya. Nah itu yang harus diketahui. Jadi minimal kamu harus bisa meyakini orang tua. Nah sama kayak di direct request, kita harus bisa yakinin audiens kita, biar yakin dia, percaya. Kayak gitu loh. Jadi kalau kamu ngomong aja depan orang tua nggak yakin nih, nggak mungkin orang tua. Febri nanti uangnya dibuat jajan, nggak dibayarin SPP. Ya kan? Iya, Pak. Nah, itu yang harus diyakinin kepada orang tua. Oke. Oke, selanjutnya. Berarti harus berani ya ngomongnya, Febri. Selanjutnya, Sri. Halo. Iya, Pak. Sri. Sehat, Sri? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, syukurlah kalau sehat. Ya. Hari ini merupakan pertemuan tentang direct request. Contoh, pernah nggak Sri melakukan direct request di depan publik atau depan orang lain apa? Contohnya selain kita ngomong dengan orang tua, apalagi coba? Pernah nggak? Maaf Pak sebelumnya. Tadi kan saya agak telat karena ada kerjaan sedikit. Boleh nggak kasih tahu maksud dari direct request itu apa? Jadi nggak nyimak dari awal sebenarnya. Gitu. Nanti saya bisa. Jadi agak telat dari tadi, pertama Pak. tadi belum masuk kayak gitu. Iya, tadi agak telat. Sampai ke bagian bawah tadi nggak sempat lihat. Mohon maaf, Pak. Oh ya sudah. Artinya ya paling nggak. Ya, nanti materinya saya share kembali. Ya, gini loh, direct request itu gimana kita bisa menyampaikan sesuatu ke pihak orang lain untuk bisa diterima. Contoh yang menarik adalah kita ngomong kepada orang tua kita atau ke audiens kita, ke siapapun, tujuan kita ngomongnya nanti ke siapa. Itu harus menarik buat kita bilang ke mereka. Bahwasanya hari ini kita mau ngomongin tentang pembahasan direct request. Nah, direct request itu harus dipahami tentang direct itu penyampaian pesan yang harus kepada konsumen, harus tepat sasaran. Nah, di awal-awal itu dari tepat sasaran tadi kita harus tahu dulu deh. Kita harus diawali dengan pembukaan, terus diawali dengan tentang apa aja yang akan kita bahas, terus tujuan akhirnya apa nanti untuk pemahaman bahasanya pesan kita nanti tersampaikan ke audiens kita. Contohnya artinya gitu. Jadi kalau saya tentang hari ini pembelajaran tentang direct request, artinya saya akan mengajarin kalian tentang menyampaikan pesan biar tepat sasaran, biar orang lain percaya. Jadi contoh tadi, kalau kalian mau minta uang ke orang tua, maka jauh-jauh hari udah bilang kayak gitu loh. Ya, kalau sekarang tanggal akhir bulan harus bayar SPP, berarti sekarang harus bilang dulu, ya hari akhir bulan nanti saya harus bayar SPP loh ya, kayak itu loh. Jadi udah bilang di awal. Karena apa? Bentar lagi saya harus ngikutin latihan ini dan lain sebagainya. Itu yang biasanya disampaikan ke kita. Nah, itu yang harus kamu bisa yakinin. Tapi kalau sampai orang tua yang nggak yakin sudah ngasih uang ke kamu, terus kamu nggak bayarin, maka orang tua kamu pasti nggak yakin nanti untuk ke depannya. Nah, itu yang menunjukin kamu harus bisa percaya nanti untuk bisa untuk yakinin ayahmu percaya dan kamu bisa kasih uang.
atau sebaliknya, dan sebaliknya. Artinya kita harus yakinin orang tadi nggak ragu dengan kita, dengan omongan kita tadi. Tapi kalau kita ragu, kitanya bikin itu tadi, kita pasti akan ragu gitu loh. Ya, Sri ya. Otomatis kita harus bisa meyakinkan orang. Jadi apapun itunya kita harus siapkan, baik untuk dari pembahasan dan sebagainya. Jadi kalau ngomong harus ada bukti dan sebagainya sih. Itu yang harus bisa dilaksanain. Ya, mudah-mudahan untuk ke depan guys. Saya mau panggil Purnami, ada? Purnami Wulandari. Halo? Bisa dengar? Oke, kalau nggak dengar, saya mau lihat siapa yang lagi? Lucia. Ada Lucia? Lucia ada? Oke, saya absensi dulu ya di antara beberapa yang ini yang udah masuk karena bentar lagi kita udah selesai. Dina Aulia ada ya, Nevita Sari, Rimas Suri Hasana, Ririn Fitria, Rima Fitriani, Vito Janu Anggara, R. Alfa Fatur Rahman, Rasem Suyem, Sefti Dwi Julianti, Lia Oktalisa, Putra Gunawansa, Jini Febrianti, Sefti Dwi Julianti, Tika Aprisa, Dian Rahmawati, Tiara Dwi Maharani, Hernia, Mira Herni Putri, Wulan Febrianti, Yinda Pak Paham, M. Alvero Sahyuwinata, Ervina, Nur Laila, Nurul Rosya, Nega, Habib, Intan Sapitri, Ermawati, Dea Jeng Ayudia, Lucia Cantia, Rosdana Sari, Nika Romalita, Sri Maladewi, Tamsil Wiranata, Claudia Francisca, Helsi Desta Fitriani, Purnawi Ulandari, Lucy Cantia, Hernia, Sarif Febri Hidayatullah. Oke, itu yang udah hadir hari ini. Ada yang mau ditanyain untuk sesi akhir? Ada? Tidak ada, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan pertemuan hari ini untuk komunikasi bisnis. Untuk sesi kedua sudah masuk semua ya hari ini ya? Belum. Iya. Hah? Belum? Ada berapa orang yang sini? Ini udah 30-an, 34 sih kayaknya. Yang masuk hari ini. Kemungkinan separuh, Pak, udah masuk. Hah? Baru masuk? Mungkin juga baru masuk, Pak, masuk ya. Baru masuk yang itu. Yang sesi 2? Iya, Pak, kayaknya, Pak. Aduh, ya sudah. Sehari untuk sesi pertama di pertemuan hari ini. Untuk kalian yang udah masuk hari ini di sesi pertama, saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu, dan mudah-mudahan ke depan tetap bisa berlangsung untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan lihat informasi selanjutnya, apa aja yang akan kita bahas tentang pertemuan selanjutnya. Jadi insya Allah akan berbeda dari topik pembahasannya untuk ke depannya. Jadi aku pengen kalian tetap bisa menyimak. Jadi kalaupun ada yang belum dipahami, nanti bisa sharing atau ditanyakan. Nanti untuk
gitu. Tapi kalau ada yang kendala kehadirannya pada hari ini, nanti bisa WA ke saya atau nanti kita kasih project yang lain untuk bisa ngikutin pertemuan tugas yang lain selain di Zoom. Artinya kalau dia ada kendala tidak hadir pada pertemuan di Zoom ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live yang sudah hadir?